Dengan nada kecewa, Kam In lalu mempertanyakan mengapa hal tersebut baru disampaikan sekarang. Di sisi lain, Jae-soo mencoba menjelaskan kalau dia tidak pernah berniat menipu dan dia tidak merasa perlu membicarakan hal tersebut sebelumnya karena menurut dirinya Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah tragis dari negara Thailand yang baru saja terjadi dengan motif yang cukup miris dan juga unik. Di mana ada seorang janda tewas dieksekusi oleh seorang pria setelah dia meminta ke pria tersebut untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Penemuan jasadnya membuat warga terkejut dan heran tentang apa yang terjadi sebenarnya. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab awal dari semua ini, mari kita bahas kisah di baliknya. Di sebuah wilayah di negara Thailand terdapat seorang pria bernama Jae-soo. Jae-soo ini sebenarnya berasal dari Myanmar yang ketika itu telah berusia 46 tahun. Jae-soo merantau ke negara Thailand sejak usia sekitar 30 tahun dengan tujuan untuk bekerja sebagai tukang kebun di sebuah universitas. Selama tinggal di Thailand, dia menyewa sebuah kamar kos di kawasan San Pi Sue, distrik Moyang, Chiang Mai. Selain itu, Jae-soo juga sudah menikahi seorang perempuan asal Thailand. Tetapi kehidupan rumah tangga mereka tidak berjalan sesuai harapan. Setelah melalui berbagai rintangan, keduanya akhirnya memutuskan untuk bercerai. Dan setelah perceraian itu, Jae-soo mulai lebih sering mengekspresikan diri dengan cara yang lebih feminim. Dia kerap berdandan seperti perempuan, memakai wig, mengenakan kostum tradisional perempuan, membuat video lip sync, dan merekam konten-konten untuk media sosial seperti TikTok. Entah kenapa di saat itu, Jae-soo merasa kalau dirinya lebih nyaman berpenampilan seperti perempuan. Meski demikian, ketika bekerja atau berada di luar rumah, dia tetap lebih sering tampil sebagai laki-laki. Untungnya, perubahan tersebut tidak membuat pandangan orang-orang di sekitaran Jae-soo menjadi negatif terhadap dirinya. Namun justru di mata tetangga dan orang-orang yang mengenalnya, Jae-soo dikenal sebagai sosok yang lembut dan jarang terlibat pertengkaran. Bahkan pernah suatu waktu ketika Jae-soo pergi memancing dan mendapatkan ikan, tetapi Jae-soo malah tidak tega untuk memasak ikan tersebut. Singkat cerita, di sisi lain, terdapat salah satu orang yang cukup mengenal Jae-soo. Dia bernama Kam In, seorang perempuan berusia 40 tahun. Kam In tinggal di sebuah rumah sederhana yang berada di dekat wilayah Maejo, distrik Sansai. Dia juga merupakan seorang janda dan memiliki seorang putra yang saat itu sudah berusia 26 tahun. Di awal pertemuan mereka, Kam In berkenalan dengan Jae-soo melalui aplikasi Facebook. Saat itu, hubungan keduanya dimulai dari percakapan singkat melalui pesan di aplikasi tersebut. Dari yang semula hanya saling menyapa, obrolan mereka perlahan berkembang menjadi lebih pribadi. Mereka mulai saling bercerita tentang kehidupan masing-masing, pekerjaan hingga pengalaman yang pernah mereka lalui. Seiring waktu berjalan, komunikasi semakin intens. Hampir setiap hari keduanya saling berkirim pesan dan sesekali melakukan panggilan video. Dari situ rasa nyaman mulai tumbuh. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya sepakat untuk bertemu secara langsung. Pertemuan itu membuat hubungan mereka semakin dekat. Meski tidak pernah secara resmi menjalin status sebagai pasangan kekasih, kedekatan mereka terlihat seperti hubungan orang yang sedang berpacaran. Kedekatan itu berlangsung selama sekitar 8 bulan. Dalam rentang waktu tersebut, mereka bertemu langsung sekitar 3 kali. Terkadang mereka juga menghabiskan waktu bersama di luar dan kadang juga hanya berbincang di kamar sewa milik Jae-soo. Namun meskipun jarang bertemu secara langsung, komunikasi di antara mereka tetap berjalan intens hampir setiap harinya. Berlanjut, pada tanggal 16 Mei 2026, Jae-soo mengawali harinya dengan bekerja seperti biasa. Menjelang sore hari, setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia pergi membeli tiket lotre. Tanpa disangka, nomor yang dia beli ternyata keluar sebagai pemenang. Jae-soo sangat bersemangat karena dia memperoleh sejumlah uang. Kemudian, dia langsung menghubungi Kam In untuk memberitahunya. Kam In menyambut kabar itu dengan ikut merasa senang. Dia kemudian bercanda meminta ditraktir minum bir untuk merayakan kemenangan tersebut. Di samping itu, Jae-soo setuju dengan ajakan Kam In. Lalu keduanya pun sepakat untuk menghabiskan malam bersama.
Sekitar pukul 20.30 malam, Jae-soo bergegas mengendarai sepeda motor untuk menuju ke rumah Kam In. Setibanya di sana, Kam In sudah bersiap menunggu. Keduanya lalu pergi bersama untuk membeli minuman sebelum akhirnya kembali ke kamar sewa milik Jae-soo. Beberapa menit kemudian, sekitar pukul 20:56 malam hari, mereka akhirnya tiba di kamar sewa Jae-soo. Jae-soo lalu menyiapkan minuman yang sudah mereka beli, lalu keduanya pun mulai menikmati waktu bersama di dalam kamar. Sambil meneguk minuman, keduanya duduk dengan menceritakan masalah masing-masing. Setelah menghabiskan sebotol minuman, Kam In mulai merasa sedikit pusing bersamaan dengan tubuhnya yang terasa rileks akibat pengaruh minuman keras itu. Lalu di tengah itu semua, tiba-tiba saja Kam In menyentuh tubuh Jae-soo. Jae-soo beberapa kali menepis sentuhan itu karena merasa tidak nyaman. Kam In kemudian membisikkan kalau dirinya ingin mengajak Jae-soo berbagi kenyamanan. Mendengar ajakan itu, Jae-soo menolaknya dengan pelan. Dia kemudian menjelaskan kalau dirinya tidak ingin melakukan hubungan itu dengan perempuan. Jae-soo berkata meskipun dia laki-laki, tetapi saat itu dia merasa lebih nyaman melakukan hal tersebut dengan seorang pria. Penjelasan itu membuat Kam In seketika terkejut. Selama ini dia merasa hubungan yang mereka jalani akan mengarah ke sesuatu yang lebih serius. Dengan nada kecewa, Kam In lalu mempertanyakan mengapa hal tersebut baru disampaikan sekarang. Di sisi lain, Jae-soo mencoba menjelaskan kalau dia tidak pernah berniat menipu dan dia tidak merasa perlu membicarakan hal tersebut sebelumnya karena menurut dirinya hubungan mereka memang tidak pernah memiliki status yang jelas. Dalam sekejap, suasana pun berubah tegang. Percakapan itu perlahan menjadi adu argumen. Keduanya mulai meninggikan nada bicara dan mulai saling menyalahkan. Dalam kondisi emosi yang sudah tak lagi terkendali, Kam In mendekati Jae-soo lalu mendorongnya hingga posisinya berada di atas tubuh Jae-soo. Kam In seketika mencekik Jae-soo sambil meluapkan kemarahan yang dia rasakan. Jae-soo yang awalnya tampak terkejut berusaha melepaskan diri. Dia mencoba menepis tangan Kam In. Dengan tenaga yang lebih besar, dia akhirnya berhasil mengubah posisi. Setelah berhasil mengambil kendali, Jae-soo menindih Kam In. Dengan nafas terengah, dia melontarkan kata-kata kasar sambil berusaha menahan gerakan Kam In yang masih mencoba melepaskan diri. Di tengah situasi, Jae-soo lalu melemparkan benda tumpul ke arah Kam In, tepat mengenai bagian kepala. Seketika cairan merah pun mengalir. Kam In kemudian menakub kepalanya. Lalu Jae-soo memanfaatkan situasi dengan mengambil sebuah handuk yang berada tak jauh dari mereka. Dalam kondisi emosi, dia meraih handuk tersebut lalu melilitkannya ke leher Kam In. Kam In sempat berusaha melepaskan diri, tetapi tenaganya semakin lama semakin lemah. Tubuhnya perlahan kehilangan kekuatan. Gerakannya berhenti hingga dia pun mengembuskan nafas terakhirnya. Menyadari Kam In yang tak lagi bergerak, Jae-soo sempat terdiam beberapa saat. Dia memanggil nama Kam In berulang kali, berharap perempuan itu masih merespon. Dia juga mencoba menggoyangkan bahunya, tetapi tidak ada reaksi apapun. Lalu Jae-soo baru menyadari dengan apa yang telah dia lakukan. Dalam kepanikan, Jae-soo kemudian menyeret jasad Kam In ke dalam kamar mandi. Dia kemudian mencoba membuat situasi di lokasi itu terlihat seperti Kam In telah mengeksekusi dirinya sendiri. Setelah itu, Jae-soo pun mengunci kamar mandi tersebut. Jae-soo kemudian mengambil beberapa pakaian dari lemari. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 22:28 malam hari, Jae-soo meninggalkan kamar sewa tersebut dengan menggunakan sepeda motornya. Malam itu, dia memilih pergi dan menjauh dari lokasi kejadian. Namun keesokan paginya, di tanggal 17 Mei 2026, Jae-soo kembali mendatangi kamar itu untuk mengambil beberapa barang pribadi yang masih tertinggal. Setelahnya, dia langsung kabur melarikan diri. Singkat cerita, berlanjut pada tanggal 18 Mei 2026, warga yang tinggal di sekitaran kamar sewa milik Jae-soo mulai merasa curiga karena dari kamar nomor 8 itu tercium bau menyengat yang tidak biasa. Awalnya mereka mengira penghuni kamar sedang tidak berada di tempat dan mungkin dia meninggalkan makanan yang sudah membusuk. Namun seiring waktu berjalan, bau tersebut semakin kuat hingga mulai mengganggu orang-orang di sana. Karena merasa ada yang tidak beres, beberapa warga mencoba memastikan keadaan. Mereka mendatangi kamar, mengetuk, dan memanggil penghuninya. Namun mereka tidak mendapatkan jawaban apapun.
Rasa curiga warga pun semakin membesar. Setelah berdiskusi singkat, salah satu warga akhirnya memutuskan untuk membuka paksa pintu kamar tersebut. Begitu pintu berhasil dibuka, bau menyengat langsung terasa jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Beberapa warga masuk dengan hati-hati lalu melihat kondisi kamar yang tampak kosong dan sepi. Namun tak lama kemudian, mereka menyadari kalau sumber bau berasal dari arah kamar mandi. Ketika mencoba membuka pintu kamar mandi, ternyata pintu itu terkunci. Lalu mereka mengetuk dan memanggil, tetapi hasilnya tetap sama. Tidak ada jawaban apapun dari dalam. Kemudian karena merasa situasinya sudah tak lagi wajar, mereka akhirnya memutuskan untuk mendobrak pintu tersebut. Begitu pintu terbuka, suasana mendadak berubah mencekam. Di lantai kamar mandi, mereka menemukan seorang perempuan tergeletak dalam kondisi tak bergerak. Beberapa warga mundur karena terkejut, sementara yang lain segera memanggil polisi untuk meminta bantuan. Lalu di sisi lain, di saat yang hampir bersamaan, putra Kam In ternyata sudah berada di kantor polisi untuk membuat laporan orang hilang. Dia mengatakan kalau ibunya sudah tidak memberi kabar selama sekitar 2 hari. Dalam laporannya, dia menceritakan kalau sebelum menghilang, ibunya sempat dijemput oleh seorang pria yang tidak dia kenal. Untuk membantu proses pencarian, dia juga menyerahkan beberapa foto milik ibunya. Lalu setelah itu, sebagian tim dari kepolisian langsung melakukan pencarian. Sementara tim polisi lainnya segera menuju lokasi yang sebelumnya telah dilaporkan oleh warga. Setibanya mereka di lokasi kamar sewa milik Jae-soo, polisi mengamankan area dan melakukan evakuasi terhadap jasad yang ditemukan. Saat melakukan pemeriksaan awal, mereka melihat tubuh korban berada di dekat ember di dalam kamar mandi. Di tengah proses identifikasi, polisi mulai menyadari kalau ciri-ciri korban sangat mirip dengan foto yang baru saja diberikan oleh putra dari ibunya yang menghilang. Untuk memastikan identitas korban, polisi kemudian menghubungi putra Kam In dan memintanya datang ke lokasi. Saat tiba di sana, dia langsung mengenali korban dari wajah, pakaian yang dia kenakan, gaya rambut, hingga cincin yang dia pakai. Putranya itu langsung seketika menangis dan mengonfirmasi kalau perempuan tersebut adalah ibunya. Dan bahkan untuk memperkuat identifikasi, dia juga menunjukkan sebuah video TikTok yang memperlihatkan Kam In mengenakan pakaian yang sama seperti saat ditemukan. Setelah identitas korban dipastikan, jasad kemudian dibawa oleh tim forensik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan itu, mereka menemukan adanya tanda-tanda kematian akibat tindakan pencekikan. Meski begitu, pemeriksaan otopsi tetap dilanjutkan untuk memastikan detail-detail lainnya. Di hari itu juga, polisi segera melakukan penyelidikan. Mereka meminta keterangan dari para penghuni kamar lain yang tinggal di sekitaran lokasi. Dari keterangan mereka diketahui kalau kamar tersebut disewa oleh seorang pria yang bernama Jae-soo. Polisi lalu menanyakan apakah ada yang sempat melihat keberadaan Jae-soo sebelum kejadian terungkap. Lalu salah seorang penghuni mengatakan kalau sehari sebelumnya dia sempat melihat Jae-soo berada di sekitaran kamar dengan mengenakan baju hitam dan celana jeans. Di momen tersebut ada sesuatu yang menurutnya terasa berbeda. Biasanya Jae-soo dikenal cukup ramah dan sering menyapa orang-orang di sana. Tetapi di saat itu dia terlihat diam, terburu-buru dan meninggalkan area tanpa berbicara sedikit pun. Polisi kemudian segera memeriksa rekaman CCTV. Dari rekaman yang berhasil dikumpulkan, pada malam tanggal 16 Mei 2026 sekitar pukul 20:56, Jae-soo awalnya terlihat mengendarai sepeda motor dan datang bersama Kam In menuju kamar sewanya. Di dalam rekaman tersebut, keduanya tampak masuk ke area kamar secara bersamaan dan tidak terlihat ada orang lain yang ikut masuk setelahnya. Dari rekaman lainnya, polisi menemukan kalau sekitar pukul 22:28 malam hari, Jae-soo meninggalkan kamar menggunakan sepeda motornya. Tetapi kali itu hanya Jae-soo yang terlihat pergi dari lokasi tersebut. Sementara Kam In tidak pernah lagi keluar dari kamar tersebut. Setelah mencocokkan rekaman CCTV, keterangan para saksi, dan kondisi TKP, polisi mulai memusatkan perhatian kepada Jae-soo sebagai orang terakhir yang diketahui bersama korban. Mulanya mereka mencoba menghubungi nomor telepon milik Jae-soo dan di luar dugaan, panggilan tersebut diangkat. Dalam percakapan itu, polisi menjelaskan bahwa mereka menemukan seorang perempuan meninggal di kamar yang diketahui merupakan tempat tinggalnya. Polisi lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Lalu Jae-soo dengan santainya menjawab kalau ada seorang pria lain yang melakukan pengeksekusian terhadap korban. Menurut pengakuannya, dia merasa takut setelah kejadian itu sehingga dia memilih untuk melarikan diri.
Namun polisi tidak langsung menerima keterangan itu. Penyidik menelusuri dan memverifikasi identitas pria yang disebutkan oleh Jae-soo. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak terbukti kalau pria tersebut berada di provinsi Chiang Mai. Di saat kejadian berlangsung, dia sedang berada di provinsi Lapun. Yang mana fakta itu membuat alibi yang disampaikan Jae-soo tidak sesuai dengan hasil penyelidikan. Karena itu, polisi akhirnya menetapkan Jae-soo sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Surat perintah penangkapan pun diajukan. Dari data kependudukan yang dimiliki, polisi mengetahui kalau Jae-soo merupakan warga negara Myanmar, sehingga pencarian pun diperluas hingga melibatkan koordinasi dengan pihak berwenang Myanmar. Berdasarkan hasil pelacakan, diketahui setelah meninggalkan lokasi kejadian, Jae-soo melarikan diri ke arah utara menuju distrik Mae Sai, provinsi Chiang Rai. Dari sana, riwayat perjalanannya terlacak menyeberang ke wilayah Tachile, Myanmar, sebelum dia melanjutkan perjalanan kembali ke negara bagian Shan. Koordinasi lintas negara akhirnya membuahkan hasil. Pada malam tanggal 31 Mei 2026, tentara wilayah Shan berhasil menemukan dan menangkap Jae-soo di depan rumah salah satu kerabat tempat dia bersembunyi. Jae-soo segera dibawa ke lokasi pengamanan milik tentara Shan sebelum menjalani proses penyerahan kepada pihak Thailand. Lalu keesokan harinya di tanggal 1 Juni 2026, Jae-soo secara resmi diserahkan kepada pihak berwenang Thailand. Setelah proses serah terima selesai, dia terlebih dahulu dibawa ke kantor polisi Koh Chang di distrik Mae Sai sebelum dipindahkan ke kantor polisi Mae Ping di wilayah Chiang Mai. Jae-soo menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkapkan kronologi serta motif kematian Kam Ing. Jae-soo menjelaskan apa yang terjadi di malam itu, dimulai dari dia memenangkan lotre sampai dia mengeksekusi korban. Momen tersebut menjadi sangat emosional bagi keluarga korban. Putra Kam Ing tidak mampu menahan tangis dan bahkan sempat bersujud sebagai bentuk rasa terima kasihnya kepada polisi karena telah menangkap pelaku. Kemudian keluarga korban juga menggelar ritual pemanggilan arwah sebagai bentuk penghormatan terakhir dan ungkapan duka atas kepergian Kam Ing. Pada akhirnya, Jae-soo didakwa atas tuduhan pengeksekusian dengan sengaja. Dari dakwaan tersebut, dia berpotensi menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada hasil pengadilan dan penilaian hakim terhadap seluruh bukti yang diajukan. Sampai saat ini, kasus tersebut masih berada dalam proses hukum dan belum memiliki putusan akhir dari pengadilan. Lalu di balik seluruh penyelidikan serta penangkapan, ada satu hal yang tak pernah bisa lagi dikembalikan, yaitu kehidupan seseorang yang hilang dan keluarga yang harus belajar hidup dengan kehilangan tersebut. Bagi putra korban, hari ketika polisi memastikan identitas korban mungkin menjadi salah satu hari paling berat dalam hidupnya. 2 hari sebelumnya, dia masih mencari keberadaan ibunya. Dia berharap teleponnya akan diangkat oleh ibunya atau pintu rumah akan kembali terbuka seperti biasanya. Namun yang dia dapatkan justru kenyataan kalau orang yang selama ini telah membesarkan dirinya sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Di lain sisi, kasus ini meninggalkan pertanyaan yang lebih besar tentang hubungan antara manusia. Tidak semua kedekatan berarti memiliki pemahaman yang sama. Tidak semua perhatian berarti memiliki tujuan yang sama. Ketika 2 orang masuk ke dalam hubungan tanpa komunikasi yang jelas, kesalahpahaman bisa tumbuh perlahan tanpa disadari. Dan ketika emosi mengambil alih, keputusan yang dibuat dalam hitungan menit bisa menghancurkan kehidupan banyak orang sekaligus. Sekian kisah hari ini. Mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.